Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu di kelas matematika peminatan untuk kelas 11 MIPA. Kali ini saya berjumpa dengan kelas 11 MIPA 3 dan 4 ya. Ini adalah pertemuan yang kedua, tapi untuk kalian adalah pertemuan pertama karena kemarin bagiannya kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2. Sebelum masuk ke materi, ada yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Setiap pembelajaran untuk jadwal matematika peminatan, silakan kalian absen melalui link Google Form yang pernah saya berikan. Nah, di situ diisi. Kemudian, tolong nanti seperti biasa untuk di rumah disiapkan buku catatan dan buku latihan. Jangan dicampur, ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Kita langsung saja masuk ke materi karena saya cuma buat selama 30 menit saja. Kita masuk ke pertemuan yang kedua untuk materi apa kemarin masih ingat? Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Ya. Kita lanjutkan. Untuk pertemuan pertama kemarin sudah saya sampaikan bagaimana caranya menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Masih ingatkah bagaimana caranya? Sin X sama dengan sin alfa. Kali ini saya mau lanjutkan ke materi persamaan trigonometri dasar dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Bagaimana penyelesaian untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa? Perhatikan di sini. Jika persamaannya berbentuk cos X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya adalah di sini ukuran derajat itu kan sudah saya sampaikan kemarin ada dua, yaitu sudut dalam ukuran derajat dan sudut dalam ukuran radian. Nah, penyelesaian persamaan tersebut untuk sudut dalam ukuran derajat yaitu yang pertama penyelesaiannya adalah di sini persamaannya cos X sama dengan cos alfa. Yang dicari adalah nilai X ini. Nah, untuk mencari nilai X yang ditentukan adalah menggunakan persamaan yang pertama yaitu alfa. Alfanya dari sini ditambah K kali 360 derajat atau X-nya adalah sin alfa sama ditambah dengan K kali 360 derajat. Berbeda dengan kemarin pada sin alfa ya. Kalau sin alfa persamaan keduanya itu 180 dikurangi dengan alfa. K-nya ini adalah anggota dari bilangan bulat. Nanti untuk penggunaan K disesuaikan dengan interval yang diminta. Seperti itu. Interval apa? Interval apa nanti kita lihat ya. Jika sudutnya dalam ukuran radian, bagaimana persamaannya, penyelesaiannya? Oke, kalau sudutnya dalam radian, bentuk persamaannya adalah cos X sama dengan cos A. Di sini untuk mencari nilai X-nya adalah yang pertama, banyak yang join sebentar. X Ya, sama dengan seperti biasa di sini, sudutnya aja yang ukurannya berbeda yaitu sama dengan A ditambah 2 kali K kali Pi. Ya. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan min A ditambah 2 kali K kali Pi. Oke, kita lanjutkan kembali. Langsung saja ke contoh.
Bentar, loading ya. Kita lanjutkan ke contoh. Oke, contoh yang pertama. Seperti ini. Misalnya ada sebuah persamaan cos X sama dengan cos 30 derajat. Oke. Yang ditanyakan adalah nilai X, berapakah nilai X, di mana nilai X itu nanti dibatasi dalam interval, ini namanya interval batas. Ya, itu intervalnya dibatasi, X-nya paling kecil adalah 0 derajat, dan paling besar adalah 360 derajat. Ini interval tadi yang dimaksud. Ya. Oh, iya. Oke. Kemudian, bagaimana penyelesaiannya? Oke, seperti ini. Tadi kan cos X sama dengan cos 30 derajat ya, persamaannya ya. Ya, Bu. Terus, kalian tahu, saya mau ambil dulu ini. Cos 30 derajat itu nilainya berapa? 1/2 akar 1/2 akar 3. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat pelajaran kelas berapa? Kelas 10 kemarin ya? 10. Iya. Cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3 kan? Iya. Sekarang kita cari nilai X cos sudut berapa yang nilainya juga sama setengah akar 3. Ada yang tahu? Cos sudut berapa? Yang nilainya sama dengan setengah akar 3. 60. X-nya masih dalam interval ini 0 sampai 360 derajat. 60. Cos 60 itu berapa? Apakah setengah akar 3? Itu masih. Bukan. Kalau cos 60 itu berapa? Setengah. Berarti artinya kalau yang sama dengan cos 30 derajat pasti dia lebih dari 90 derajat. Kita cek. Kamu dulu diajarinnya bagaimana? Oke. Cos berapa yang nilainya adalah setengah akar 3? Yang sama ternyata cos 330 derajat. Ada di kuadran keempat. Ya. Setengah akar 3. Jadi, nilai X yang diminta dalam persamaan tersebut, yang ditanyakan tersebut, yang memenuhi dengan interval yang diminta ada 2, yaitu 30 derajat dan 330 derajat. Paham? Kita coba kalau kita gunakan persamaan, penyelesaian persamaannya. Kayak perhatikan. Bentuk penyelesaian persamaannya. Kalau tadi kan kita gunakan secara umumnya ya. Oke, seperti ini. Nah, tadi kan persamaannya seperti ini kan. Cos X sama dengan cos 30 derajat. Interval yang diminta adalah 0 sampai 360 derajat. Langkah pertama, persamaannya ditulis. Penyelesaian persamaan yang pertama adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Oke, sekarang kita ganti nilai K-nya. K tadi adalah anggota dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa saja? Boleh 0, boleh bilangan bulat positif, boleh bilangan bulat negatif. K yang kita gunakan di sini nanti akan menghasilkan nilai X yang nanti kira-kira terdapat dalam interval yang diminta. Berarti mulai dari berapa K-nya kita pakai? Biar nanti hasilnya masuk dalam interval ini. Mulai dari berapa? Mulai dari 0. Kita coba. Kalau K-nya kita mulai dari negatif, hasilnya bisa nggak? Hasilnya negatif ya? Jadi nggak mungkin kan? Maka kita mulai dari K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya diganti dengan 0, hasilnya adalah 30 derajat. Ya, 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat adalah 30 derajat. Hasilnya 30 derajat ini memenuhi interval yang diminta. Itu jawaban yang pertama. Kemudian, jika nilai K-nya kita ganti dengan 1. Nih, K-nya diganti dengan 1. Hasilnya berapa? 390. 390 derajat. Dari mana? Dari 30 ditambah 360. 390 derajat ini lebih besar dari 360 kan? Berarti untuk nilai X sama dengan 390 derajat itu tidak memenuhi interval yang diminta. Berarti ini bukan jawabannya.
Oke. Berarti kalau kita ganti nilai K-nya lebih besar lagi dari 1, misalnya 2, bagaimana? Hasilnya pasti lebih besar dari 360. Sudah tidak usah kita cari lagi yang nilai K-nya lebih besar dari 1. Cukup sampai di sini saja untuk persamaan yang pertama. Kita lanjutkan dengan penyelesaian persamaan yang kedua. Penyelesaian persamaan yang kedua. Persamaannya gimana? Yaitu X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita ganti lagi K-nya dengan anggota bilangan bulat. 0. Mulai dari berapa? 0 lagi. Kita cek lagi. Kalau nilai K-nya 0, hasilnya adalah min 30 derajat. Min 30 derajat ini masuk dalam interval atau tidak? Min 30 itu berarti kan lebih kecil dari 0 derajat ya. Jadi tidak memenuhi interval yang diminta. Berarti di sini tidak memenuhi interval yang diminta. Kita lanjutkan lagi jika nilai K-nya sama dengan berapa lagi? 1. Oke, kita coba lagi. Kalau nilai K-nya sama dengan 1, berapa hasilnya? Oke. Hasilnya adalah 330 derajat. Masuk dalam interval atau tidak? Masuk dalam interval. Jadi kesimpulannya nilai X sama dengan 30 derajat dan 330 derajat itu memenuhi interval. Ya, ini caranya menggunakan bentuk penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi sama dengan yang tadi sebelumnya. Oke, paham ya? Paham dong, pasti paham. Kita lanjut, insya Allah harus bisa ya. Kita lanjutkan lagi. Saya kasih contoh lagi. Seperti ini contoh yang kedua. Nah, kalau persamaannya berbentuk cos X sama dengan cos 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaian di sini X-nya juga dibatasi dari 0 sampai 360. Caranya seperti tadi. Yang pertama, oke, 2X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini perhatikan, X-nya memiliki koefisien. Berapa koefisiennya? 2. Saya mau jadikan koefisiennya 1, bisa? Bisa. Semuanya kedua ruas kita bagi dengan 2. 2X bagi 2 hasilnya adalah X. Ruas kanan juga demikian. 30 derajat dibagi 2 adalah 15 derajat. 360 derajat dibagi 2 adalah 180 derajat. Sehingga setelah kita sederhanakan nilai X-nya adalah X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 300 kali 180 derajat. Kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita substitusikan nilai K-nya mulai dari 0 seperti tadi. Ternyata dapatnya adalah berapa? 15 derajat. Kita coba lagi. Jika nilai K-nya sama dengan 1. Apa tuh? Oke, dapatnya berapa? Lagi bikin di sawah itu bikin. Nah, masih termasuk dalam interval yang diminta ya. Oke. Iya, Bu. Interval itu batas ya. Jangan malu, jangan tidak ada. Kemudian kalau K-nya Jangan malu. sebelumnya, kalau K-nya sama dengan 2, hasilnya pasti lebih besar dari 360. Maka nggak usah dicari lagi. Paham? Ada lagi. Iya, tolong di-mute itu yang ngobrol. Yang ngobrol. Iya. Bu, maaf pulangin, Bu. Enggak kedengeran tadi ada yang ngobrol. Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke. Jadi kalau jika nilai K-nya sama dengan 2, pastinya nilai X-nya lebih besar dari 360 kan? Jadi tidak perlu dicari lagi kalau nilai K-nya sama dengan 2. Paham? Udah cukup sampai di sini aja. Kemudian sekarang kita selesaikan untuk penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan min 15. Tadi patokannya di sini persamaan yang ini ya. Jadi min 15 ditambah K kali 360. Iya, kita coba.
nilai K-nya kita substitusikan mulai dari berapa? 0 lagi sama seperti tadi. Dapat hasilnya adalah min 15. 15 itu lebih kecil dari kurang dari 0 derajat. Berarti tidak memenuhi interval yang diminta. Berarti ini X ini bukan penyelesaiannya. Kalau nilai K-nya sama dengan 1, hasilnya adalah 165. 165 itu masih masuk dalam interval yang diminta. Ini jawabannya. Ini penyelesaiannya. Kemudian, jika nilai K-nya sama dengan 2, hasilnya berapa? 345. Masih masuk dalam interval? Masih, karena kurang ya 360 derajat. Nah, pertanyaan, kalau K-nya sama dengan 3, hasilnya berapa? Kalau K-nya sama dengan 3. 400. Berarti kan min 15 ditambah 3 kali 180 ya? Hasilnya berapa? Lebih dari 360 nggak? Lebih nggak? Lebih. Berarti nggak usah kita cari lagi. Nggak usah dicari ya, Bu? Nggak usah dicari lagi. Yang hanya memenuhi interval saja. Oke? Jadi ada berapa tuh yang kita dapat? Ada 15 derajat, ada 195, 165, sama 345. Ada berapa? X yang didapat? 4. Ada 4. Karena di sini pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian, maka penulisannya juga dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian yang diminta adalah ini dia. Kelihatan nggak? Itu 15 derajat. Diurutkan dari sudut yang paling kecil ya. 15 derajat, 125, 195, dan 340. Seperti itu. Sudah? Paham? Paham ya? Pastilah, ini kan pertemuan yang kedua paham. Ya, untuk yang persamaan yang kemarin juga sama. Alhamdulillah. Oke, sudah saya tutup dulu. Ya. Jadi seperti itu. Untuk persamaan dalam bentuk cos X sama dengan cos alpha, saya kira cukup. Contoh soalnya tadi ada 2 seperti itu. Untuk selanjutnya, seperti biasa, yang tadi saya sampaikan, saya rekam, nanti saya unggah ke YouTube, nanti YouTube-nya saya share di Google Classroom ya. Kalian nanti bisa melihat kembali, ataupun yang tidak ikut Zoom juga bisa melihat di Google Classroom. Tapi mohon nanti proses dulu ya. Di sini saya rekamnya, saya share-nya juga butuh proses, mohon bersabar nanti. Tolong nanti dicatat di buku catatan seperti pertemuan sebelumnya, nanti kamu upload di Google Classroom. Paham ya? Oke. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu untuk kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.